Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasihi. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan, diberikan panjang umur satu hari ini. Hari ini adalah harinya Tuhan, Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Tiap hari, tiap saat adalah Tuhan yang ciptakan, adalah harinya Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya hari ini kita sehat, supaya bisa melangsungkan sepanjang hari ini. Besok tanggal 12 Oktober kita sehat, terus sehat, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kerinduan kita nanti, kita ada bersama dengan Dia di surga buat selama-lamanya. Karena tema firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau baca kitab Nabi Mika pasal 2 ayat 1-13. Ada kalimat mengatakan firman Tuhan yang nanti kita baca. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan. Orang jahat, orang durjana itu pasti masuk di dalam neraka. Nggak ada di Alkitab orang jatuh neraka tempatnya di surga. Tapi di surga adalah tempat orang kudus, di mana tahta Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita di surga, itu menjadi kerinduan kita. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya masih kecil sudah tahu lagu ini waktu sekolah minggu. Ya, 62 tahun yang lalu saya sudah sekolah minggu umur 5 tahun. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Amin, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susah. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin. Ini fakta firman Tuhan, katakan dulu Bapak Ibu, ya. Kata surga ada di dalam Alkitab. Saya mau baca dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Itu kata Yesus berkata demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, ini ada kata surga. Ada berapa ayat saudara? Dia bicara surga banyak. Ya, ini salah satu ayat saya bacakan. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu mau kemana? Kalau saya ditanya jika mati pergi kemana, surga neraka, saya jawab bertriliun-triliun persen dengan iman, katakan saya masuk surga. Termasuk Bapak Ibu masuk ke surga, karena Tuhan Yesus menyediakan buat kita surga. Tuhan tidak menyediakan buat kita anak Tuhan yang cinta Yesus, yang taat kepada firman Tuhan, di neraka. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayat mengatakan orang cinta Yesus yang taat kepada firman masuk ke surga, masuk ke neraka. Tidak ada itu. Tapi yang ada, kalau kita taat setia kepada firman Tuhan, Tuhan bilang, aku akan bersama dengan engkau. Di mana? Di surga. Dan kata neraka ada ayatnya saudara. Neraka ya, tadi sudah ayatnya surga sudah, Lukas 10:20. Sekarang neraka. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Dalam Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, ini ada kata neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Mari kita takut kepada Tuhan Yesus. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Dengan iman katakan, saya masuk ke surga bersama Yesus, senang selamanya. Jika mati pergi kemana, surga atau neraka. Amin, haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat nanti pasti masuk ke surga
berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Saudara sebut nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu sebut dalam nama Yesus, masuk ke surga. Amin, haleluya. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Saya dan keluarga besar bersama jemaat, bersama Bapak Ibu yang cinta Tuhan Yesus masuk surga. Amin, haleluya. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang ku cintai. Jika mati pergi, kemana surga atau neraka? Saya dan keluarga pasti masuk ke surga bersama Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan Yesus sekekal selama-lamanya. Saya mau setia, cinta Yesus dan taat, melakukan kebenaran firman Tuhan kekal selamanya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku, dan mulutku. Sebentar saya mau baca firman Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salah dan khilafku. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu, Tuhan Yesus yang ku cintai. Roh Kudus, ajar aku dan ingatkan aku ya Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku, Kau Rajaku. Kau Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang sangat ku cintai. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan selamat pagi pula. Sebelum kita beraktivitas Bapak Ibu, ayo kita semangat, kita mencari Tuhan. Karena ngeri Bapak Ibu, kata firman Tuhan tadi, mau masuk surga atau neraka. Itu firman Tuhan katakan loh. Saya mau baca Lukas tadi 12 ayat 5. Ya, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Oh, Tuhan bisa. Wow, kalau diambil nyawanya selesai semua. Ya, takut kita kepada Tuhan. Ya, kalau sampai hidup ini yang sudah susah, ya, investasi mahal, tapi kenyataan kalau masuk neraka, ya sudah, saudara, tidak perlu hidup lagi, saudara.
Ya, kata firman Tuhan Yesus kepada Yudas, celaka orang itu. Ya, lebih bagus tidak usah lahir. Kalau sama itu berarti masuk neraka saudara Yudas itu. Ya, tapi bagi kita mari kita mau cintai Yesus. Karena firman Tuhan katakan, nama kita terdaftar di surga. Dan kerinduan kita nanti, nama kita tertulis. Mari sama baca saudara. Supaya kita punya nama terdaftar di surga. Saudara. Tadi terdaftar di surga, ada lagi. Dalam Ibrani saya mau baca ya. Ibrani 12 ayat 23 demikian firman Tuhan ya. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, kita jemaat anak sulung, jemaat dari Yesus yang sulung adalah Yesus ya. Yang namanya terdaftar di surga. Nah, puji Tuhan. Saya Yakub Rahmat bersama istri saya, anak saya, bapak, ibu, keluarga, papi, mamis almarhum yang sudah mendahului saya, hamba Tuhan, adik-adik saya, saudara saya, jemaat yang saya cintai. Semuanya Bapak Ibu saya doakan supaya apa? Yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Roh kita adalah orang yang benar. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Disebut orang benar, hati ini ada roh kan? Harus ada firman Tuhan dan kita setia melakukan firman. Ini penting. Supaya kekristenan kita bukan kekristenan teori, tapi harus praktek loh para hamba-hamba Tuhan. Ya, semua para anak Tuhan, mari kita praktekkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Ya, bukan untuk sombong-sombong, untuk hal-hal yang tidak berkenan, jangan. Lebih bagus dari rendah hati. Hiduplah sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Hamba Tuhan sejongos, nggak ada arti apa-apa. Kita bisa dipakai Tuhan punya gereja besar, bisa nama terkenal, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jangan pernah kita berbuat karena hasil kerja saya ini, bukan, ada. Nol besar. Tapi justru kita makin rendah hati di depan Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang cinta Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang cinta kita. Dipercayakan sama Tuhan untuk memimpin jemaat yang besar. Tapi harus rendah hati. Mengasihi hamba Tuhan yang punya gereja kecil. Mari kita saling mengasihi, saudara. Praktekkan firman Allah itu harus kita lakukan. Bukan teori. Bukan firman Allah untuk teori, firman Allah diperdebatkan. Ya. Bukan. Ya. Tapi firman Allah untuk kita terus renungkan siang dan malam. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Mari, atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjut. Kita lanjutkan Mika pasal 2 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukan waktu fajar, sebab hal itu ada di dalam kekuasaannya. Mari, ini kepada bangsa Israel ya. Jadi kita firman Allah juga beritahukan kepada kita supaya kita tidak boleh punya pikiran-pikiran jahat ya. Apalagi punya tidur, apalagi waktu tidur itu janji Tuhan. Mari supaya kita diberkati sama Tuhan, supaya pada waktu kita tidur tiap malam kita berdoa kepada Tuhan, kita komit hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, firman Tuhan katakan pada waktu tidur pun kita diberkati. Coba saya membaca Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Yang dicintainya. Mari kita membangun hidup kita supaya hidup kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, pada waktu tidur pun kita diberkati, kita dijaga, dilindungi. Sebab kita adalah anak Tuhan Yesus yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Berikutnya ayat yang kedua. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobatinya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ini orang jahat, saudara. Punya niat jahat. Tadi katakan pada waktu sebelum tidur sudah punya rencana planning jahat, merampas harta orang, menista orang yang lemah. Jangan punya hati dendam, dengki, benci, sombong. Buang itu dalam nama Yesus. Pokoknya kalau Bapak punya sikap hati yang jelek, ya, itu segera buang dalam nama Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan, ku buang sifat jelekku. Kesombongan, ketinggian hati, kebencian, dendam, dengki, apapun yang negatif, buang itu semua dalam nama Yesus, ya. Dan kita hidup berkenan sama Tuhan, ya. Ayat ketiga, seperti begini dalam firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab pada waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu,
dan akan memperdengarkan suatu rapatan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang yang menawan kita. Sebab itu kita tidak akan ada bagimu orang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Jangan ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Amin. Firman Tuhan itu baik, artinya diberkati orang benar. Ya, kalau orang jahat, makanya kata firman Tuhan dalam Yeremia pasal 1, stop berbuat jahat. Jangan sampai kita punya niat jahat, punya hal yang tidak berkenan, kita buang dalam nama Yesus, ya. Orang Kristen harus buat baik. Orang Kristen harus contoh teladan, standarnya Kristen Christ. Harus ada Kristus, ada firman Tuhan. Maka saya menyesal kalau ada nangis, saudara, kalau ada orang Kristen yang jahat, ya, penipu, pembunuh, koruptor. Tidak boleh, saudara. Bertobat itu, saudara. Udah saatnya, apalagi kita kalau mati orang kaya nggak bawa tuh uang, ya. Perbuatan yang baik, nama supaya terdaftar dalam kerajaan surga. Saya mau baca nih. Yesaya pasal 1 ayat 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mereka, dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuanganlah perkara janda-janda. Amin. Mari kita berbuat baik. Kita takut sama Tuhan, karena waktunya nanti akan tiba hukuman. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, Tuhan akan berkati. Oh, luar biasa. Biar hari makanya firman Tuhan harus kita lakukan, sehingga hidup kita layak, selaras dengan firman Tuhan berkenan. Ayat 8. Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dan orang-orang suka damai. Dari orang-orang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Ya, jadi orang-orang jahat kan gitu deh. Selalu bikin gara-gara, ngajak ribut. Sekarang nggak boleh, saudara, ya. Tapi kita harus punya hati damai dengan setiap orang, ya. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu ambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitkanlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dia yang patut menjadi orang yang bermuat terhadap bangsa ini. Dengan sungguh-sungguh aku akan menyimpulkan engkau seluruh, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah pedangnya, sehingga ramai dengan manusia. Nanti kita firman Tuhan, bangsa Israel itu saat ini situasi politik di Israel itu ada pecah, saudara. Ya, ada yang pro dengan Benyamin Netanyahu, ada yang berlawanan, ya. Itulah pasti ada pro kontra, ada orang baik, ada orang jahat. Tapi kita firman Tuhan, nanti Israel akan di tengah-tengah, mereka akan menjadi satu, saudara. Ya, aku akan menyatukannya, kata firman Tuhan, seperti kambing domba dalam kandang, ya. Terus ayat yang terakhir 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan robos dan berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Amin. Tuhan sendiri kepala barisan. Siapa itu? Kepala barisan kita, kepala barisan bangsa Israel. Semua orang kudusnya Tuhan. Tuhan yang menjadi raja. Tuhan menjadi kepala. Dia menjadi Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Sudah saatnya, saudara. Kita harus perbaiki diri kita supaya kita jangan sampai hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar dibaca, bukan untuk dihafal, tapi dihayati dan kita lakukannya. Sehingga demikian kita berkenan sama Tuhan. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Haleluya. Surga senang selamanya, neraka sengsara. Amin. Haleluya. Jika mati pergi, mana surga atau neraka? Di surga
bersama dengan Tuhan Yesus senang selamanya. Amin, haleluya. Jika mati pergi, mana surga atau neraka, saya Pastor Yakub Rahmat dan keluarga bersama Bapak Ibu Saudara semua yakin kita masuk surga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan kita mau berjaga dan berdoa. Ingat, nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya.